Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Endang Juliana dengan NIM A1D11709 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian. Yuk kita lihat videonya. Pada hakikatnya, kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Penyempurnaan itu termasuk juga pada hal penilaian, di mana penilaian itu sendiri adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang digunakan untuk melihat dan juga mengukur pencapaian hasil pembelajaran peserta didik. Di sini ada dua fungsi dari penilaian. Yang pertama sumatif, yang kedua adalah formatif. Jika sumatif itu berarti pendidik akan mampu mengukur dan menilai pencapaian kompetensi dari peserta didik serta mendeskripsikan capaian hasil pembelajaran dari peserta didik. Sedangkan pada fungsi formatif yaitu mendiagnosis bagaimana adanya kesulitan belajar yang ada pada siswa. Selain itu, memberi petunjuk bagi pendidik dan peserta didik dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan mengetahui kelebihan atau kekuatan dan juga kelemahan dari pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan atas perbaikan pembelajaran yang dilakukan. Penilaian itu sendiri dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip apa saja itu? Yang pertama adalah sahih. Sahih itu artinya adalah berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan dari peserta didik. Pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua adalah objektif, merupakan penilaian yang dilakukan dengan berdasarkan prosedur dan juga kriteria yang jelas dan tidak diganggu dengan adanya nilai subjektivitas dari penilai atau pendidik. Yang ketiga, adil, atau maksudnya penilaian ini bersifat adil. Penilaian yang dilakukan itu tidak bersifat menguntungkan atau merugikan dari peserta didik. Yang keempat adalah terpadu. Terpadu di sini maksudnya adalah penilaian dilakukan tidak terpisah dari pembelajaran yang dilakukan. Jadi tidak penilaiannya harus sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan. Yang kelima adalah terbuka. Proses penilaian ini bersifat terbuka atau bisa diketahui oleh orang-orang berkepentingan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi sama sekali dalam penilaian ini. Lalu yang keenam adalah menyeluruh atau berkesinambungan. Jadi penilaian ini dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya satu aspek saja, lalu dilakukan secara berkesinambungan atau kontinu agar dapat melihat bagaimana hasil atau pencapaian hasil belajar peserta didik itu sendiri. Yang ketujuh adalah sistematis. Sistematis di sini adalah berarti penilaian yang dilakukan itu bersifat berstruktur atau sistematis sesuai dengan prosedur yang telah ada. Yang kedelapan adalah beracuan kriteria. Maksudnya adalah penilaian di sini beracuan pada kompetensi yang sudah ditetapkan. Dan yang kesembilan adalah akuntabel. Akuntabel di sini maksudnya adalah penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik teknik, prosedur, sampai ke hasil penilaian tersebut. Di dalam penilaian peserta didik terdapat 3 aspek yang dinilai. Yang pertama, aspek afektif atau sikap. Yang kedua, aspek kognitif atau pengetahuan. Yang ketiga, aspek psikomotor atau keterampilan. Jadi 3 aspek ini dinilai dalam kegiatan pembelajaran.
Aspek afektif atau sikap ini berkaitan dengan penilaian perilaku peserta didik dalam pembelajaran. Di sini ada dua hal yang dinilai dalam aspek afektif, yaitu sikap spiritualnya dan juga sikap sosialnya. Di mana sikap spiritual itu diatur pada KI atau kompetensi inti 1, sedangkan sikap sosial itu diatur pada KI 2 atau kompetensi inti 2. Dalam mengambil penilaian afektif ini terdapat 3 metode. Yang pertama, penilaian observasi atau penilaian guru atau jurnal. Yang kedua adalah penilaian diri sendiri. Yang ketiga adalah penilaian antar teman. Pada penilaian yang pertama tadi, yaitu penilaian jurnal atau penilaian observasi yang dilakukan oleh guru, itu dilakukan pada saat pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Kalau penilaian diri dan antar teman itu dilakukan oleh siswa. Misalnya, kalau penilaian diri dilakukan oleh siswa itu sendiri, jika penilaian antar teman berarti temannya menilai teman yang lain. Yang kedua adalah penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan. Jadi, dalam penilaian pengetahuan atau kognitif ini, teknik penilaiannya ada 3 macam. Ada tes tertulis, ada tes lisan, dan ada penugasan. Yang pertama adalah tes tertulis. Berarti di sini bentuk tesnya itu bersifat tertulis, di mana ada soal dan dijawab oleh peserta didik. Yang kedua adalah tes lisan. Itu berupa pernyataan, pertanyaan, perintah, dan juga kuis yang diberikan pendidik kepada peserta didik untuk dijawab secara lisan. Yang ketiga adalah penugasan. Penugasan berarti pemberian tugas pendidik kepada peserta didik. Contoh-contohnya itu seperti apa? Kalau tes lisan tadi, contohnya itu seperti pilihan ganda, benar salah, isian lengkap, uraian, dan sebagainya. Kalau tes lisan itu seperti perintah, kuis, dan juga tanya jawab. Kalau penugasan itu seperti tugas-tugas individu maupun tugas-tugas kelompok. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan atau psikomotor. Teknik dari penilaian keterampilan atau psikomotor ini, yang pertama ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka punya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Contohnya seperti memainkan alat musik, menyanyi, bermain bola, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah penilaian proyek. Merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Di dalam penilaian proyek ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan pendidik, yaitu atau hal-hal yang harus dinilai. Yang pertama itu adalah kemampuan pengelolaan dari peserta didik. Yang kedua adalah relevansi. Yang ketiga adalah keaslian. Yang keempat adalah kreativitas dan inovatif. Teknik penilaian berikutnya adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini adalah penilaian yang berupa kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Bentuk-bentuk dari penilaian portofolio ini berupa misalnya file folder, album berisi foto, video, dan audio, stop map atau folder yang berisi tentang karangan-karangan siswa, dan buku siswa. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menerangkan melalui sebuah video berikut ini mengenai penilaian 3 aspek tersebut. Di
Ini adalah penilaian sikap. Contoh sikap pada KI1, tadi kan KI1 yang saya jelaskan adalah sikap spiritual. Jadi sikap-sikap yang ada itu seperti ini. Ada ketatan beribadah, ini adalah bentuk indikatornya. Lalu ada berperilaku syukur, dan ini indikatornya. Lalu ada berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, dan juga toleransi dalam beribadah. Jadi ini diatur di KI1. Selanjutnya itu pada KI2. KI2 di sini sikapnya itu adalah sikap sosial. Jadi di sini sikap yang diatur itu seperti ada jujur, lalu ada disiplin, lalu ada tanggung jawab, ada santun, peduli, dan yang terakhir adalah percaya diri. Jadi ini adalah sikap sosial. Nah, bentuk dari penilaian kan ada 3 tadi. Ada observasi atau jurnal, penilaian diri, dan juga ada penilaian teman. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini format jurnal. Ini adalah format jurnal, bentuknya itu seperti ini. Kedua itu adalah contoh penilaian diri peserta didik. Ini yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, ini adalah contoh dari format penilaian antar teman. Contoh dari penilaian sikap jurnal. Jadi di sini ada identitas atau nama sekolah, kelas, tahun pelajaran. Lalu di sini ada nama peserta didik, catatan perilaku, butir sikap, dan tindak langsung. Maksudnya di sini ada tanggal ini berarti sikap yang terlihat pada peserta didik, misalnya pada si Aurora, pada si Lukito, pada tanggal 21 bulan 7 itu catatan perilakunya mengajak teman seagama untuk beribadah. Butir sikapnya ketaatan beribadah seperti yang kita lihat pada aspek yang di atas yang KI1 tadi, ada indikatornya kan. Nah, tindak lanjutnya berupa apa? Di sini bisa kita uraikan. Begitu juga selanjutnya. Nah, ini contoh pengisian instrumen penilaian diri peserta didik. Jadi, peserta didik itu menjawab poin-poin yang ada di sini. Dia menjawab iya atau terlaksana, atau tidak terlaksana. Begitu pula dengan contoh pengisian instrumen penilaian antar teman itu seperti ini. Jadi di sini bedanya sama yang diri sendiri, berarti temannya yang menilai teman yang lain seperti itu. Di sini ada nama teman yang dinilai siapa, nama penilainya siapa, terus di sini pernyataannya seperti apa, dan apakah teman itu melaksanakannya atau tidak. Pada tahap terakhir, tentunya akan berujung pada adanya pelaporan. Nah, di sini ada contoh dari kompetensi sikap dalam raport. Itu identitas yang pertama pastinya. Lalu di sini ada sikap, 2 sikap tadi, KI1 dan KI2. Deskripsinya itu seperti apa selama pembelajaran itu berlangsung atau di luar pembelajaran. Jadi di sini diuraikan semua. Kedua adalah penilaian pengetahuan atau kognitif. Contoh dari penilaian pengetahuan atau kognitif ini seperti ini. Di sini ada contoh soal penilaian harian, di mana ada keterangan temanya apa, subtemanya apa, dengan nama siapa, atau ini peserta didiknya siapa namanya, kelas atau semester, hari dan tanggal. Nah, di sini contohnya ini pada subtema 1, subtema 2, tema 1. Di sini ada seperti
seperti teks, lalu ada pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan ini akan dijawab oleh siswa sesuai dengan teks yang ada misalnya, atau sesuai dengan perintah yang diberikan. Nah, untuk pelaksanaan penilaian keterampilan, contoh yang dapat dilihat itu seperti ini. Di sini ada contoh penilaian praktik. Jadi di sini diberitahu identitasnya, kelasnya berapa, tema subtema yang akan dipraktikan ini yang mana, pembelajaran berapa, muatan pembelajarannya itu apa. Lalu KD yang akan dinilai pada pembelajaran ini yang mana, KD-nya disertakan di situ, materinya itu apa, indikator praktiknya itu seperti apa. Nah, di sini adalah contoh rubrik penilaian materi atletik misalnya, yaitu pada pembelajaran berjalan dan juga berlari. Seperti ini. Ini ada keterangannya serta contoh menghitung nilai praktik itu sendiri. Nah, selanjutnya contoh dari penilaian psikomotor itu, misalnya ada penilaian produk. Jadi bentuknya itu seperti ini. Identitas, lalu KD-nya berapa, materinya tentang apa, indikator produknya itu seperti apa. Jadi ini rubrik penilaian membuat, misalnya dia membuat hasil hiasan pensil berupa boneka kulit jagung dan lain sebagainya. Ini adalah rubriknya dengan keterangannya seperti ini atau kriterianya. Di sini disertakan juga perintah yang jelas, juga langkah-langkah yang jelas dalam menghasilkan produk itu tadi, yaitu ada alatnya, ada bahannya, terus bentuknya, kelengkapan, komposisi warna, itu semua dinilai dan ada kriterianya masing-masing. Terus ada proyek, misalnya contoh penilaian proyek itu seperti ini, di kelas berapa, pada pembelajaran apa, KD berapa. Ini disertakan semuanya di sini. Lalu ini rubriknya, contoh rubriknya. Itulah penjelasan mengenai materi penilaian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!